Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahulina dengan NIM 010322-2022. Dengan saya semester 1, yaitu semester ganjil. Pada tema PPT kali ini, saya akan membahas tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dosen saya, Haji Muhammad Iqbal Abdullah Muin, LCMA. Next, yang pertama yaitu terminologi hadis. Dalam terminologi hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khabar, dan yang keempat adalah atsar. Dari masing-masing pembagian hadis secara terminologi, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada hadis. Hadis secara terminologi, menurut ahli hadis, ahli uslul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Lanjut, yang kedua tentang sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut, yaitu jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Lanjut, yang ketiga kita akan membahas tentang khabar. Menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maktu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Menurut mereka, khabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maktu. Dan kita akan membahas yang keempat, yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yang pertama tadi hadis secara terminologi, dan yang kedua kedudukan dan fungsi hadis. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian uslul, yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku uslul fikih. Namun demikian harus dijelaskan secara singkat, agar biasa mendapatkan gambar yang jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman himar-himar piaraan,
binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya, baik dari pihak ayahnya ataupun dari ibunya. Terima kasih. Demikianlah presentasi PPT saya mengenai memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.